Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat memasuki bulan baru, tanggal 1 Juli 2020 pada hari ini. Kita bersyukur telah dituntun oleh Tuhan melewati sebulan lagi. Dan kini kita diperjumpakan kembali di awal bulan ini. Marilah kita memulai untuk menjalaninya dengan membuka hati kita, pikiran kita, untuk mendalami firman Tuhan dalam saat teduh pada pagi hari ini. Edisi Rabu, tanggal 1 Juli 2020. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, puji syukur kepadamu untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kembali Engkau mengaruniakan hari baru bagi kami, untuk kami jalani dan nikmati bersama. Namun sebelum kami menjalani hari ini, kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini membaharui hidup kami, menjadi pribadi yang semakin baik bagi kemuliaan-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami memahami firman-Mu dengan baik. Terlebih berkati hamba-Mu yang hendak memperkatakan firman-Mu ini, sehingga firman-Mu ini tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami untuk membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu ini. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang saya persiapkan pagi ini untuk kita baca dan kita renungkan, saya pilih dari kitab Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai 34. Kejadian pasal 44 ayat 18 sampai pada ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara Tuanku, izinkanlah kiranya hamba-Mu ini mengucapkan sepatah kata kepada Tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarah-Mu terhadap hamba-Mu ini, sebab Tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati. Hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu, ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu Tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada Tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian Tuanku berkata kepada hamba-hamba-Mu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hamba-Mu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Setelah kami kembali kepada hamba-Mu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan Tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hamba-Mu ayahku kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku. Yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang
apabila aku datang kepada hamba-Mu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia. Tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati. Dan hamba-hamba-Mu ini akan menyebabkan hamba-Mu ayah kami yang ubanan itu turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hamba-Mu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hamba-Mu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi ini. Berbahagialah kita yang terus mengambil kesempatan mendengarkan firman Tuhan, memelihara firman itu, dan menghidupinya dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini akan kita renungkan bersama dalam tuntunan tema, sebuah tindakan perubahan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, setiap orang, siapapun dia, tentu pernah melakukan sebuah kesalahan dalam hidupnya. Baik itu kesalahan yang dilakukan secara sengaja, maupun kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja. Yang pasti adalah kita semua tidak luput dari berbagai kesalahan-kesalahan dalam hidup kita. Dan apabila kita menyadari hal itu, tentulah kita akan berupaya untuk memperbaikinya, untuk bisa mengalami sebuah perubahan dalam hidup kita. Namun, ada juga orang-orang yang menganggap setiap perbuatannya selalu benar. Dan kalaupun salah, dia akan selalu berupaya untuk melakukan pembelaan-pembelaan dan membenarkan dirinya dari setiap tindakannya sekalipun itu salah. Bagaimana mungkin kita dapat berubah jika kita tidak mau membuka hati kita untuk melihat bahwa ternyata ada kebenaran lain di luar daripada pembelaan-pembelaan yang kita pegang. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tentulah sangat segar di ingatan kita bagaimana peristiwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, di mana di dalamnya salah seorang abangnya yang bernama Yehuda turut ambil andil dalam rencana kejahatan itu. Bahkan Yehuda lah yang mengusulkan kepada saudara-saudaranya supaya Yusuf dijual saja ke Mesir. Sungguh, mereka telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal, merencanakan dan melakukan kejahatan kepada saudara mereka sendiri. Namun, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Yehuda menunjukkan sebuah tindakan perubahan yang sangat radikal dalam hidupnya. Yang semula menyingkirkan saudaranya sendiri, tetapi kini ia mau memberi dirinya untuk menggantikan adiknya, yakni Benyamin, untuk menjadi tawanan di Mesir. Pertama, dia tentu mengingat janjinya kepada ayahnya bahwa dialah yang bertanggung jawab atas Benyamin. Perhatikanlah di sini Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Semula dalam peristiwa Yusuf, ia membohongi ayah mereka bahwa Yusuf telah diterkam oleh binatang buas. Tetapi kini ia mau berkomitmen untuk menepati janjinya kepada ayahnya. Dan yang kedua, tampaknya Yehuda ingin menebus kesalahannya yang telah mengorbankan Yusuf di masa lampau. Dan kini dia rela mengorbankan dirinya demi adiknya. Dan tentu Yehuda sangat sadar tindakannya bisa sangat beresiko bagi dirinya.
Dia bisa saja dibunuh dengan tuduhan melawan penguasa di Mesir. Atau dia akan menjadi tawanan dan sangat mungkin selamanya akan menjadi budak di Mesir dan tidak berjumpa lagi dengan keluarganya. Yehuda benar-benar menunjukkan tanggung jawab atas saudara-saudaranya. Dia rela untuk itu. Dan dari sini kita dapat melihat perubahan yang sangat luar biasa yang telah dialami oleh Yehuda dalam dirinya. Yehuda kini sungguh-sungguh menyadari tentang nilai-nilai suci dan pentingnya hubungan dalam keluarga yang semula diabaikannya. Perhatikanlah di sini. Dalam diri Yehuda terlihat penampakan Kristus yang rela berkorban demi kita yang berdosa. Kristus telah menjadikan kita sebagai orang yang terselamatkan dari bahaya maut karena dosa-dosa kita. Maka tindakan-tindakan perubahan adalah sebuah keniscayaan yang harus terus-menerus selalu kita tampakkan dalam diri kita. Berubahlah semakin baik dari hari ke hari. Saudaraku yang kekasih, sejak kita mulai berjuang untuk berubah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita, mulai meninggalkan dosa-dosa kita, mungkin kita akan mengalami ketidaknyamanan. Dibutuhkan pengorbanan untuk menanggalkan berbagai kepentingan pribadi dalam diri kita. Namun, bagaimanapun dosa telah jauh menarik kita, perubahan itu bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam hidup kita. Bagaimanapun dosa telah jauh menarik kita, perubahan itu bukanlah sesuatu yang mustahil bisa terjadi dalam hidup kita. Asal kita mau menyadari bahwa dosa-dosa itu harus kita tanggalkan dan kita mau berubah untuk menjadi semakin baik, menjadikan diri kita ini berarti bagi keluarga kita, menjadikan diri kita ini berarti bagi orang lain, dan terlebih menjadikan diri kita ini berarti bagi kemuliaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah alamilah perubahan dari waktu ke waktu menjadi pribadi yang semakin baik bagi kemuliaan Tuhan. Salam kasih, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah bersama-sama kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 239, Perubahan Besar di Kehidupanku. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu ini
menuntun kami menjalani kehidupan selanjutnya. Sehingga semakin hari kami semakin mengalami perubahan, menjadi pribadi yang semakin baik bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, tolonglah kami, mampukanlah kami, biarlah kami sungguh-sungguh menghayati firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan yang Engkau masih anugerahkan untuk kami jalani. Terima kasih Tuhan, hari baru di bulan yang baru anugerah-Mu. Kami hendak menjalaninya hari ini. Tuhan, mampukanlah kami untuk menjalaninya. Berikanlah kami sukacita, berikanlah kami semangat, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan. Semoga hari-hari yang kami jalani ini sungguh-sungguh semakin mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Buatlah kami berhasil dalam setiap jejak langkah kehidupan kami. Biarlah semuanya itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami terus berdoa ya Allah untuk kehidupan kami, baik secara pribadi, di dalam keluarga kami, di dalam jemaat kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Penuhilah kami Tuhan dengan damai sejahtera-Mu. Biarlah kami dengan penuh damai sejahtera-Mu itu menjalani kehidupan ini untuk semakin memuliakan Engkau dalam setiap jejak langkah kehidupan kami. Tuhan, berkatilah kami semua di dalam setiap keadaan kami hari ini. Banyak saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Tuhan, berkarya dalam hidup mereka melalui upaya-upaya penyembuhan yang sementara dilakukan. Biarlah semuanya menjadi alat di tangan Tuhan, membawa kesembuhan bagi segenap orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan anak-anak kami yang mengalami kelemahan tubuh pada akhir-akhir ini. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami berdoa untuk setiap kerinduan-kerinduan kami. Engkau tahu semuanya ya Tuhan. Karena itu, hadirlah di setiap musim kehidupan kami, memberikan kami hikmat bagaimana kami harus menjalaninya dengan sebaik-baiknya, sehingga seluruh perjalanan kehidupan ini senantiasa mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, sempurnakan doa syukur kami, syafaat kami kepadamu. Di dalam Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Demikianlah kebersamaan kita pada pagi ini, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, di dalam merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi semangat baru bagi kita menjalani kehidupan yang Tuhan masih percayakan bagi kita untuk kita jalani dari hari ke hari. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Selamat mengangkat tugas dan tanggung jawab. Lakukan semuanya dengan penuh sukacita. Tuhan dimuliakan. Salam kasih. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.